Bapak Ibu pernah dengar selawat nariyah? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab dan seterusnya. Ada lagi selawat al-Fatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Pernah dengar dua salawat itu? Dua salawat itu, ada Ustaz Pekanbaru bilang itu syirik. Ada yang bilang bahwa salawat itu isinya kesyirikan. Isinya kesyirikan. Kok bisa isinya kesyirikan? Itu di situ kan disebutkan bahwa Nabi Muhammad pembuka, Nabi Muhammad pemberi hidayah, Nabi Muhammad penutup. Kalau kita sebagai seorang muslim dan berkeyakinan yang benar, kita meyakini secara hakikat yang memberi rezeki, yang memberi hidayah, yang memberi sehat, yang memberi apapun itu Allah. Tapi yang selain itu adalah perantara, sebab, bukan pemberi hakiki. Yang paling mudah, kalau Bapak Ibu berobat ke dokter, sering kita bilang, saya setelah berobat dengan dokter itu sembuh saya. Betul? Apakah dokter itu menyembuhkan? Bukan. Tapi akal setiap muslim mengatakan bahwa dia disembuhkan Allah setelah dia berobat dengan dokter, kemudian diikuti arahan dokter, dia sembuh. Oh Pak, bagus bunganya tumbuh Pak. Alhamdulillah hujan turun semalam. Apakah hujan menumbuhkan? Bukan. Setiap orang berakal akan mengatakan menumbuhkan adalah Allah. Orang berakal dan akidahnya benar, muslim dia akan mengatakan menumbuhkan Allah. Tapi dia sandarkan tumbuhnya tanaman dia, bagusnya tumbuh, hujan yang turun. Dia cuma menyandarkan sebab kepada hujan yang turun, tapi bukan hujan yang menyebabkan tanaman dia seperti itu. Kita di akhirat nanti minta syafaat kepada siapa? Nabi Muhammad. Kenapa ketika pengaduan tidak langsung minta kepada Allah, tapi pada Nabi Muhammad? Paham maksud saya? Kalau katanya tak boleh minta kepada Nabi Muhammad, kok syafaat minta ke Nabi Muhammad? Ketika susah, kenapa ngadunya kepada Nabi Muhammad? Enggak langsung minta pada Allah. Lalu giliran Allah ngasih melalui Nabi Muhammad, kenapa tak boleh? Ngerti nalarnya? Di akhirat kan ketika susah, semuanya kan pengen urusan susah dimudahkan. Ngadunya ke siapa? Nabi Muhammad. Hadis sahih Pak. Semua umat ngadunya kepada Nabi Muhammad. Ngadu awalnya kepada Nabi Ibrahim, pada Nabi Adam, Nabi Musa, semua Nabi, ujung-ujungnya kepada Nabi Muhammad. Kok ketika ngadu susah, ngadu ke Nabi Muhammad, setelah itu saat Allah memberikan sesuatu melalui Nabi Muhammad, kita kok enggak terima? Lalu bilang orang syirik. Ngerti nalarnya? Kenapa ketika minta saat syafaat itu tak bilang orang syirik saat itu? Ngerti? Karena selawat tadi, itu kan intinya kita menyebut Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq. Ya Allah, selawat kepada Muhammad yang dia pembuka semua yang tertutup. Apa maksud Al-Fatih di situ? Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu di Arab nggak ada risalah, nggak ada Nabi dan Rasul yang turun. Sehingga orang dengan jahiliyah. Begitu Nabi Muhammad turun, dan Nabi Muhammad diutus, terbukalah semuanya yang kejahilian itu habis. Nabi Muhammad membuka. Dan kalau kita tengok dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan Allahu mu'ti wa anal qasim. Allah yang ngasih, aku cuma membagi-bagikan. Hidayah itu Allah yang ngasih, aku cuma menyampaikan kepada manusia. Nabi sudah menyebut begitu, anal qasim. Sehingga kita menisbahkan yang membukakan orang sampai kepada hidayah, sampai kepada syariat, mengikut Allah, itu Nabi Muhammad yang membukakan. Memang begitu secara hukum manusiawinya. Tapi hakikat semua itu adalah Allah yang menjadikan itu. Dan tak ada orang mengingkari itu. Satu wal khatim lima sabak, dia penutup dari semua nabi-nabi. Penutup semua yang sudah terdahulu. Maksudnya tak ada lagi nabi dan rasul setelah dia. Dia yang terakhir.
Itu wa nasrul haqqi bil haqq, dia yang menolong kebenaran dengan kebenaran. Tak ada masalah. Yang sini kan jadi masalah, dianggap bahwa Nabi Muhammad yang menjadi pembuka. Sehingga seakan kita yang baca salawat ini mengkultuskan Nabi Muhammad sama dengan Tuhan. Tidak. Majazul aqli kata orang Arab. Dan dalam Al-Quran banyak sekali majaz seperti itu. Ketika wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum, yang menambahkan iman kata Al-Quran itu ayat Quran. Ada ayat Quran menambahkan iman orang? Artinya ayat Quran itu jadi sebab yang menambahkan iman orang itu? Bukan. Iman orang itu ditambahkan oleh keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada ayat Quran. Dalam Quran, was'alil qaryah, tanyakanlah kepada kampung. Apakah kampung yang orang tanya? Yang tanya orang adalah orang yang ada di kampung. Quran menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menisbahkan kepada Nabi Muhammad sebagian dari bentuk permintaan manusia sebagai perantaranya, itu adalah akidah yang benar. Majazul aqli. Kita tengok misalnya dalam surat Maryam, Jibril ketika bilang, qala innama ana rasul rabbika li'ahaba laki ghulaman zakiyya, innama ana rasul rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Kata Jibril kepada Maryam, aku utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu ghulaman zakiyya, seorang anak yang zaki, seorang anak yang suci. Apakah Jibril yang ngasih anak kepada Maryam? Tapi Jibril mengatakan li'ahabalaki, aku yang ngasihkan kepada kamu. Kira-kira Jibril ini musyrik atau tidak? Redaksi Quran, nanti boleh tengok surat Maryam nanti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dikatakan Allahumma salli salatan kamilatan tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu, dengan berselawat kepada dia semua ikatan-ikatan itu lepas. Maksudnya apa? Sebab kita berusaha meminta kepada Allah melalui tawasul kepada Nabi Muhammad, lepas semua ikatan itu. Semua kesulitan menjadi lapang. Itu maknanya. Minta kita kepada siapa? Allah. Orang yang akidahnya benar, orang Muslim kalau minta itu pasti kepada Allah. Tidak meminta kepada selain Allah. Meskipun redaksi-redaksi digunakan, kepada siapa minta tadi? Saya minta pada pengurus masjid. Sebenarnya dia sedang mengatakan, saya minta kepada Allah melalui pengurus masjid, urusannya lancar. Kan gitu kan, sering yang paling mudah itu orang berobat kan? Oh nampaknya bagus, segar sekarang Pak. Oh ya Alhamdulillah saya minum suplemen. Kemarin Pak Mul kasih saya resep. Oh suplemen itu saya minum, Alhamdulillah. Enak pada saya sekarang. Yang menyebabkan dia begitu, suplemen atau Allah? Orang berakal mengatakan bahwa dia karena Allah seperti itu. Jadi begitu dalam memahami syariat Pak. Jangan mudah kita menghukumi orang dengan redaksi-redaksi yang secara tersuratnya mungkin nampaknya menyimpang, mungkin nampaknya salah, tapi secara tersiratnya orang sudah paham bahwa itu pemahaman yang benar. Tidak ada masalah. Kita saja yang rumit. Lalu menghukum orang syirik gara-gara kita tak sama cara memahami dengan orang. Jadi kalau misalnya siang hari tak nampak matahari, jangan salahkan mataharinya. Mungkin kita sedang rabun. Mungkin mata sedang sakit. Mungkin sedang terjadi berbagai hal yang kita tak bisa menengok matahari. Masalahnya di kita, bukan matahari yang tak ada. Karena hari ini banyak orang, dia tak bisa menengok matahari gara-gara matanya sedang sakit. Yang disalahkan matahari. Atau logika hari ini banyak orang, dia punya lilin, yang lain punya matahari. Ini tengok lilin aku hebat dibanding yang lain. Padahal tak sadar, lilin itu tak seberapa dan tak lama. Orang punya matahari. Itu kira-kira yang sedikit ulasan. Kalau ada orang mengatakan salawat al-fatih, salawat munjiat, salawat nariyah, apalagi salawat yang bisa terkenal di masyarakat, salawat tibul kulub, apa namanya? Tibul kulub. Berbagai salawat itu dikarang oleh para ulama ahli hadis itu.
termasuk Barzanji, Burdah, itu rata-rata yang mengarang para ulama ahli hadis. Ada di antara pengarang itu dalam seminggu selesai Bukhari oleh mereka. Sehingga dalam hidup mereka Bukhari, baca Sahih Bukhari itu semacam wirid pekanan. Datang orang sekarang baca Quran tak lurus, tahu Quran dengan hadis paling satu-satu. Ini syirik ini. Ini mengandung kemusyrikan. Lebih baik kita tahu diri. Sama macam orang, dia lumpuh. Lalu bilang, saya lebih hebat pada orang lari juara dunia sprinter 100 meter. Kan itu paling kencang dunia orang lari kan? Saya lebih kencang pada dia. Padahal dia lumpuh, berjalan saja tak bisa. Apalagi berlari sprinter. Itu yang banyak terjadi hari ini. Maka kalau tak paham agama ini, rajin-rajin mengaji, itu banyak diam. Daripada sembarang bicara, di akhirat susah nanti. Si ini bilang syirik, di sini bilang bid'ah, ini bilang kafir. Di akhirat datang semua orang itu nanti. Ditagihnya di hadapan Allah nanti. Rasakan nanti. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.